Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah billakumullah. Perhatikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatul Qulub karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Maju ke depan. Maju ke depan. Dinian, maju ke depan nih. Sok semua. Terakhir kita sampai ke hadis yang ketiga ya, hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Ini termasuk rukun ya, rukun di dalam beragama. Ya, artinya rukun itu adalah suatu amalan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang. Ya, ini namanya rukun. Jadi rukun itu adalah suatu amalan yang apabila amalan tersebut tidak dilakukan maka dia bisa batal. Ya, seperti sholat misalkan. Rukunnya apa dia? Harus berwudu atau syarat sah sholatnya, atau rukunnya seperti dia baca Al-Fatihah. Kalau ngebaca Al-Fatihah dia tidak termasuk rakaat. Rukunnya termasuk dia harus qiyam, berdiri. Bagi yang mampu, kalau nggak mampu ya duduk. Tapi kalau dia mampu berdiri, nggak berdiri, dia batal sholatnya. Ini rukun masuknya. Dikatakan oleh Imam Nawawi, ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Ini seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajju al-arafatu. Haji itu adalah Arafah. Jadi tidak ada Arafah, tidak ada haji bagi orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, karena termasuk rukun haji adalah wukuf di Arafah. Begitu pula bagi orang yang beragama, maka tidak ada yang lepas dari nasihat. Tidak ada yang kebal dari nasihat, siapapun dia. Ya. Ketika dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu. Waalaikumsalam. Rasulullah di sini bersabda 3 kali, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Ketika ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali aimmatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin muslim, wa ammatihim, dan untuk orang-orang umumnya atau masyarakatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sebagian sudah kita bahas ya, tentang bentuk nasihat kepada Allah seperti apa. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, termasuk nasihat kepada Allah adalah dengan seseorang dia meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini tauhid, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma sifatnya, dan juga apa? Meyakini tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas ya, termasuk bentuk nasihat kepada Allah. Adapun bentuk nasihat kepada kitabullah, Al-Qur'an, dengan cara apa? Menghafalnya, menghayatinya, mempelajari lafaz-lafaz dan artinya, tafsirnya. Ini bentuk nasihat kepada kitabullah. Adapun bentuk nasihat kepada Rasul adalah beriman kepadanya dan mencintainya. Wa taqdimuhu fiha ala nafsi wal mali wal waladi. Bahkan mendahulukan kepentingan Rasulullah dibanding kepentingan dirinya, bahkan kepentingan anak dan keluarganya. Ya, jadi orang yang betul-betul dia mengikuti Rasulullah, beriman, mencintai Rasul, maka semuanya harus didahulukan.
Ya, kecintaannya kepada Rasul dibanding kecintaannya kepada dirinya, hartanya dan keluarganya. Ini pun sudah kita bahas ya. Wa amman nasihatul a'immatil muslimin, adapun nasihat bagi para pemimpin-pemimpin muslim, ya, bagi para pemimpin, tentu dengan kita memberikan nasihat kepada mereka. Dengan cara apa? Salah satunya adalah as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan mentaati mereka, ya, para pemimpin. Selama tentunya tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk nasihat kita kepada mereka adalah dengan cara kita as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Selama mereka tidak memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah. Kemudian wa amma nasihatu li ammatil muslimin, adapun nasihat bagi keumuman kaum muslimin, fa bi an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, yaitu dengan cara mencintai bagi mereka apa-apa yang dicintai bagi dirinya sendiri, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, dan membenci bagi mereka apa yang dibenci untuk dirinya sendiri. Nah, ini bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin. Ketika kita cinta, ya, diri kita diberikan hidayah oleh Allah, ya, dimudahkan petunjuk oleh Allah untuk kemudahan-kemudahan di dalam beramal, baik di dalam melakukan sholat jamaah, menghadiri pengajian, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka bentuk nasihat kita kepada mereka dengan cara mencintai, ya, untuk mereka apa-apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Berarti tentunya kita ajak mereka, salah satu bentuk nasihat kita kepada mereka, ajak mereka kepada kebaikan. Ya, ajak mereka kepada kebaikan. Ini bentuk tanasuh, ya, bentuk saling memberikan nasihat di antara kaum muslimin. Secara garis besar dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, "Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fassara nasihata bihadil umuril khamsah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan nasihat dengan 5 perkara ini. Ya, nasihat kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan keumuman masyarakatnya. Yaitu apa? Allati tashmulul qiyamu bihuquqillah. Yaitu dengan cara seseorang dia menegakkan hak-hak, hak kepada Allah, hak kepada kitab, kepada rasul, kepada pemimpin, kepada kaum muslimin yang lainnya. Jadi nasihat itu adalah melaksanakan atau menegakkan hak, menunaikan hak. Jadi nasihat itu apa? Menunaikan hak. Mati. Taib. Jadi nasihat itu adalah menunaikan hak. Sedangkan apa? Sedangkan al-muslim, taib, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim bagi muslim yang lainnya itu ada 6 salah satunya. Apa salah satu dari 6 itu? Idastan sohaka fansohlah. Apabila seseorang di antara kaum muslimin meminta kamu untuk menasihatinya, maka nasihatilah dia. Idastan sohaka fansohlah. Berarti nasihat ini adalah bentuk kewajiban, ya, bentuk hak. Jadi ketika di sana ada orang beriman, ada orang yang mengaku dirinya muslim, maka hak dia mendapatkan nasihat dari kita. Begitu pula kita berhak untuk mendapatkan nasihat dari dia. Ketika apa? Ketika misalkan seseorang jatuh kepada sebuah kesalahan, ketika seseorang jatuh kepada sebuah kekhilafan, maka kewajiban kita menasihatinya. Kewajiban kita apa? Menasihatinya. Karena termasuk hak yang harus ditunaikan salah satunya adalah, ya, tanasuh, saling memberikan nasihat. Jadi sebetulnya nasihat ini bukan perkara yang sudahlah, ya, kamu saya gitu, ya, nafsi aja, masing-masing aja, enggak. Karena kita dalam beragama, apalagi kita mengaku diri kita semuanya muslim, orang beriman, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka perlu adanya nasihat. Perlu adanya mengingatkan, ya, menasehati. Tapi ini sudah kita bahas, ya. Sekarang kita masuk ke al-haditsur rabi, hadis yang keempat.
Hadis yang keempat adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala berkata, ata a'rabiyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang seorang A'rab, seorang Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan orang Badui tadi mengatakan, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku, ala amalin, terhadap sebuah amalan, idza amiltuhu dakhaltul jannah, apabila aku mengamalkannya maka aku akan masuk surga. Tulis. Perhatikan tong hari. Dullani ala amalin idza amiltuhu, tunjukkan kepadaku ya atas sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya dakhaltul jannah, maka aku akan masuk surga. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat al-maktubah yang wajib. Wa tuaddi zakatal mafruḍah, dan kamu menunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Qala, orang Arab tadi, orang Badui mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la azidu ala hadza, aku tidak akan menambahkan atas poin-poin ini yang disampaikan oleh Rasul, syai'an, sedikit pun, wala anqusu minhu, dan aku tidak akan menguranginya. Falamma walla, maka tatkala orang Badui ini pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hadza. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu, barang siapa yang ingin melihat kepada seseorang penduduk surga, falyandur ila hadza, maka lihatlah orang ini. Orang yang mana? Yaitu orang Badui tadi yang disebutkan. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Dikatakan oleh Imam As-Sadi rahimahullah, wa qad daradati ahaditsu katsiratun fi hadzal aslil kabir alladzi dalla alaihi al-hadis. Tentu banyak sekali hadis-hadis ya di dalam pondasi atau poin-poin yang disebutkan tadi di atas, ya. Wa madluluha kulluha muttafaqun alaih, dan madlulnya, pendalilan-pendalilan yang dibawakan hampir semuanya riwayatnya muttafaq alaih. Jadi banyak hadis yang seperti ini dan hampir semuanya itu muttafaq alaih. Aw mutaqarribun ala anna man ada ma faradallahu, yaitu apa? Anna man ada ma faradallahu alaihi bihasbil furudil mushtarikah, bahwasanya barang siapa yang menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya, ya, bihasbil furud, menurut kewajiban-kewajiban yang musytarikah, kewajiban-kewajiban yang bercampur di dalamnya, wal furudul mukhtassah, dan kewajiban yang sifatnya khusus, bil asbabil lati man wujidat fihi wajabat alaihi, ya, yang mana ketika seseorang dia terdapat pada dirinya amalan-amalan yang wajib tadi, maka dia wajib mendapatkan surga. Tapi maka di sini dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka poin-poin tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada seorang Arab Badui ketika meminta kepada Nabi, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya aku akan masuk surga. Ya, aku akan masuk surga. Maka Nabi mengatakan, engkau beribadah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya kita yang pertama bertauhid kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik. Yang kedua, wa tuqimus sholatal maktubah, kamu menegakkan salat yang wajib. Hanya 5 waktu saja, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, tidak ada salat sunnah yang lainnya. Wa tasumu wa tuaddi zakatal mafruḍah, dan kamu menunaikan zakat yang wajib. Artinya zakat wajib ketika misalkan emas atau perak gitu ya, sudah ada nisabnya, sudah ada haulnya, sudah wajib. Atau ketika dia
beternak gitu ya, kambing atau sapi ketika sudah sampai nisabnya, maka sudah wajib dikeluarkan. Jadi itu maksudnya zakat yang wajib. Tentu setelah haul, ya, setelah haul. Beda kalau perkebunan, pertanian. Wa atu haqqahu yauma hasadih, kata Allah. Dan keluarkanlah haknya pada hari dipanennya. Beda kalau pertanian, ya. Maka kapan kita mengeluarkan zakatnya? Ketika dipanen. Ketika dipanen. Tentu dengan batasan-batasannya. Ya, khamsa ausuk. Ya, yang sekitar kurang lebih khamsa ausuk, satu ausuk itu 60 liter. Kali 5 berarti 300 atau 3 kintal, maka sudah ada kewajiban mengeluarkan. Kalau pertaniannya diairi oleh hujan, maka fi masaqatil al-matar usyr. Apabila airnya, pertaniannya diairi oleh hujan, maka 1/10 yang harus kita keluarkan dari hasil. Tapi kalau pertanian itu diairi oleh kita dengan cara mengeluarkan tenaga gitu ya, irigasi, ngebor air, angkut air dan lain sebagainya, maka al-khumus yaitu 1/5-nya. Jadi ada aturan-aturannya. Kemudian watasumu Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Artinya hanya bulan Ramadan saja, nggak ada Senin Kemis, nggak ada puasa Daud, nggak ada puasa-puasa yang lainnya. Artinya hanya puasa yang wajib. Kemudian Rasulullah SAW, orang Badui tadi mengatakan, walladzi nafsi biadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu demi Allah gitu ya. La azidu ala hada syai'an wala unqisu minhu. Demi Allah, saya tidak akan menambahkan atas perkara ini sedikit pun, dan saya tidak akan menguranginya. Jadi hanya tauhid, hanya sholat, hanya zakat, hanya puasa. Yang wajib, ya, yang wajib. Dan saya tidak akan mengurangi itu. Falamma walla, maka tatkala dia pergi, qala nabiyyu, maka Nabi mengatakan, man sarrahu an yandur ila rajulin min ahlil jannah, barang siapa yang ingin melihat kepada seseorang penduduk surga, falyandur ila hada, lihatlah orang ini. Artinya apa? Artinya dengan dia menunaikan kewajiban, ya, dengan cara dia tidak jatuh kepada keharuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadikan penyebab orang tersebut dijamin apa? Surga. Orang tersebut dijamin surga ketika dia menunaikan kewajiban dan menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika seseorang dia menunaikan kewajiban, berarti dia telah tunduk kepada zat yang telah menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda ketika seseorang dia melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam sebuah kaidah Ibnu Qayyim, ya, rahimahullahu taala, disebutkan bahwasannya al-ijtinabul nawahi atau tarkul wajibat atau tarkul awamir a'dhamu min irtikabin nawahi. Artinya ketika seseorang dia menunaikan atau meninggalkan kewajiban Allah, itu lebih besar dosanya dibanding dia melanggar larangannya. Jadi asal hukumnya adalah seseorang yang dia cukup melaksanakan kewajiban Allah, itu cukup bagi dia apa? Surga. Asal dia tidak jatuh kepada sebuah kesalahan. Walaupun mungkin kesalahan-kesalahan kecil, dalam hadis yang lainnya ketika dia bertauhid dengan tauhid yang benar, ya, tadi awal poin pertama apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Dengan kita melakukan tauhid, menjauhkan dari kesyirikan. Artinya modal bagi seseorang ketika dia ketika dia melaksanakan kewajiban, maka ini sudah menjadi kepastian dia akan masuk surga, bahkan jaminan dari Rasulullah. Tapi kalau ada kemudian seseorang dia tarkul awamir, meninggalkan perintah. Dia diperintahkan sholat, dia tidak sholat, padahal wajib. Dia diperintahkan zakat, sudah waktunya dia zakat, dia tidak mau zakat, padahal wajib, gitu ya. Dia diperintahkan puasa di bulan Ramadan, sudah datang bulannya, Ramadannya, padahal dia sudah balik, sudah gede, nggak puasa,
Berarti dia tarkul awamir, meninggalkan perintah. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, a'dhamu min fi'lin nawahi. Itu lebih besar dosanya dibanding mengamalkan larangannya. Kenapa? Karena ketika dia meninggalkan perintah Allah, ini muncul dari kesombongan. Maka hakikat seorang manusia, apa seorang hamba, kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, abdun lillah, hamba bagi Allah. Ketika Allah memerintahkan, maka sepantas bagi kita untuk mentaati itu. Karena kita adalah hamba. Tapi ketika kita justru Allah memerintahkan kita sesuatu dan kita menolak perintah itu, maka ini muncul dari apa? Kesombongan. Dia sombong orang itu. Ketika dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Satu dosa yang kemudian menyebabkan iblis selama-lamanya dalam neraka, ya, dijamin neraka gitu ya, sampai selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dosa karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kita ini manusia, makhluk yang rendah di hadapan Allah, maka tidak boleh menyombongkan. Maka tarkul awamir, meninggalkan perintah ini yang wajib gitu ya. Ini lebih besar dosanya dibanding seseorang melanggar larangannya. Jadi sekarang meninggalkan sholat ini masih ada seorang zina, ada seseorang mabuk. Itu masih mending dibanding orang meninggalkan sholat. Dibanding orang dia tidak puasa di bulan Ramadan, lebih besar Pak dosanya. Ya, pemabuk, pezina, tapi masih sholat gitu ya, tapi masih melakukan amalan. Itu masih mending dalam syariat dibanding orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dibanding orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang yang melakukan orang yang melanggar perintah, orang yang jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia jatuh itu adalah hawa nafsu. Tahu minuman keras ini haram, tapi dia jatuh kepada itu. Dia tahu, yakin ini haram. Maka yang membuat dia jatuh kepada itu adalah hawa nafsu. Kalau orang yang menyebabkan dia meninggalkan perintah Allah adalah kesombongan. Di dalam sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ketika datang kepada malaikat Jibril, kata Rasulullah, dan mengabarkan, ya Muhammad, ummatuka yadkhulunal jannah. Umatmu itu akan masuk surga ya Rasulullah. Rasul bertanya dan kaget, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia akan masuk surga. Apa yang menyebabkan? Karena apa? Karena yang terpenting bertauhid ya. Yang terpenting bertauhid. Karena ketika seseorang jatuh kepada sebuah kesalahan, terlebih Rasulullah menjelaskan bahwasanya tabiat manusia ini memang jatuh kepada sebuah kesalahan. Maka barang siapa yang dia mampu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi surga itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu menahan hawa nafsu. Ya, bukan berarti seseorang, oh kalau begitu enggak apa-apa lah. Ya, kita zina aja, yang penting salat. Enggak seperti itu. Maksudnya dosa meninggalkan salat itu lebih besar dosanya dibanding mabuk, berjudi, zina dan lain sebagainya. Maka di sini jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang Badui tadi mengatakan, ya, saya tidak akan menambahkan di atas itu dan tidak akan mengurangi apa saja. Berbuat tauhid, beribadah dengan bertauhid, melakukan sholat, menunaikan zakat yang wajib, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat seseorang penduduk surga, lihatlah orang ini. Berarti menunjukkan orang ini dijamin surga. Dengan amalan apa? Dengan amalan kewajiban. Dengan amalan kewajiban. Tetapi tentunya terlebih
Makanya kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita sholat sunnah gitu ya. Karena sholat sunnah itu dia akan menambal atau menyempurnakan sholat-sholat wajib yang terkadang dalam sholat wajib itu kurang dia dalam pelaksanaan sholatnya. Dia dalam sholat wajib nggak khusyuk, kurang tumanina gitu ya. Maka ini bisa mengurangi nilai pahala sholat sempurna. Nah Rasulullah SAW mengatakan, wa innal abda la yusolli, sesungguhnya ada seorang hamba, dia melakukan sholat tetapi tidak dicatat pahala sholatnya kecuali usruha. Cuma 1/10-nya kata Rasul. Autusuha, ada yang cuma 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, ada yang setengahnya. Padahal sholatnya sempurna, tapi pahalanya segitu, gitu, nggak sempurna pahalanya. Ini mungkin salah satunya dia kurang khusyuk sholatnya, nggak tumanina sholatnya, ya, atau dia yaltafitu yaminan washimalan sholatnya, dia menoleh kanan kiri sholatnya. Ini termasuk sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Maka disempurnakanlah dengan sholat-sholat sunnah. Disempurnakanlah dengan sholat-sholat sunnah. Tapi ketika seseorang dia betul-betul mau melaksanakan kewajiban, sempurna melakukan itu, tanpa sedikit pun melakukan yang sunnah, maka dengan hadis ini pun termasuk apa? Perkara yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Wa man ittasafa bi hadzal wasfi faqad istahqa ismal Islam wal iman. Barang siapa yang tersifati ya dengan sifat-sifat ini, dia telah berhak penamaan baginya nama Islam dan nama iman. Wa sara minal muttaqin al muflihin, dan dia menjadi orang yang bertakwa dan orang-orang yang beruntung. Wa mimman salaka siratal mustaqim, dan dia termasuk orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Baik. Itu penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya. Penggalan, salah satu penggalannya. Tapi kita akan masuk ke hadis yang kelima. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An Sufyan bin Abdillah Al-Thaqafi. Dari Sufyan bin Abdillah Al-Thaqafi. Semoga Allah meridainya. Qala berkata, Qultu ya Rasulullah. Aku katakan, ya Rasulullah. Kulli fil islami qaulan, katakanlah kepadaku dalam Islam ini sebuah ucapan, la as'alu anhu ahadan ba'dak, yang aku tidak bertanya tentangnya seseorang setelahmu. Nah, hadis berapa? Ada ingat enggak? Kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Seseorang pun. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Sering kita mendengar hadis ini ya tentang keutamaan seseorang istiqomah. Ya, tentang keutamaan seseorang istiqomah. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah, fahada rajulu talaba minan nabi kalaman jami'an lil khairi nafi'an. Orang ini meminta kepada Nabi, Sufyan bin Abdillah ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kalimat yang kalimat itu jami'an, yang mencakup di dalamnya lil khairi, kebaikan, nafi'an, yang bermanfaat. Artinya meminta sebuah ucapan yang pendek tapi bermanfaat gitu. Musilan sahibahu ilal falah, yang bisa mengantarkan pelakunya kepada keberuntungan, kemenangan. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkannya bil iman, untuk beriman billahi, kepada Allah. Alladzi yasmulu ma yajibu i'tiqaduhu, yang mencakup apa-apa yang wajib diyakininya. Ya, beriman kepada Allah itu apa? Ya, apa-apa yang wajib diyakini atau mencakup apa-apa yang wajib diyakini. Seperti dia beriman ya dengan akidah-akidah iman dan usul-usulnya. Beriman kepada Allah bukan hanya beriman dia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah saja. Tapi apa? Tapi beriman dengan lisannya, pengucapan dan pengamalan dengan anggota badannya, dan keyakinan dengan hatinya. Ya. Karena di sini setelahnya Rasul mengatakan, setelah katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Artinya istiqomahlah di atas keimanan itu.
Istiqomahlah di atas keimanan itu. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan seseorang yang istiqomah ya. Seseorang yang senantiasa berjalan di atas kebenaran. Istiqomah artinya seseorang ats-tsabat 'alal khair. Dia tetap di atas kebaikan, itu namanya istiqomah. Dia senantiasa berjalan di atas kebaikan. Maka seorang itu dikatakan seseorang yang istiqomah 'alal khair. Ya, dia istiqomah di atas kebaikan. Tentu kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang sebuah amalan kebaikan yang betul-betul menunjukkan amalan itu baik dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Bukan dengan persangkaan gitu ya. Dan ini menurut saya baik. Dan ini menurut saya bagus. Enggak itu, tapi betul-betul sesuai dengan dalil. Karena amalan itu tidak dikatakan amalan kebaikan sampai amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan siapa? Tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, maka beramalah amalan soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun. Artinya syaratnya apa? Kita harus beramal soleh. Yang kedua, kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Harus ikhlas karena Allah dan harus mutaba'ah. Jadi amalan soleh itu tidak dikatakan amalan itu soleh kecuali dia harus apa? Ada contohnya. Ya, jadi amalan soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka dikatakan amalan soleh. Sebanyak apapun kita melakukan sebuah amalan yang ternyata amalan itu nggak ada dalilnya, atau kita hanya menganggap dengan anggapan kita, kan ini mah baik gitu ya, kan ini mah hade. Tapi Rasul tidak melakukan itu, maka ini khawatir, ya. Tetapi amalan dikatakan amalan itu soleh adalah ketika dia amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan sebuah kalimat yang pendek tapi mencakup di dalamnya seluruh kebaikan. Berimanlah, katakan aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Artinya di dalam pengakuan seseorang perlu ada pengakuan saya beriman. Ya, harus ada pengakuan. Nggak boleh saya iman tanya dukalah kumangkewe. Iman meren insyaallah. Enggak, harus yakin saya beriman. Saya seorang muslim dan saya seorang mukmin. Orang yang beriman. Ya. Dan dia tidak boleh ragu dengan itu. Jangan kemudian saya muslim. Apalagi kayaknya muslim saya. Sekarang kan dia tidak yakin dengan keislaman dia. Karena harus ada ada ungkapan gitu ya. Pengakuan dalam dirinya, i'tiraf. Kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Setelah dia mengucapkan saya beriman kepada Allah, tidak berhenti di situ. Tapi dia harus menunaikan dari pengakuan itu karena pengakuan itu tidak akan sempurna kalau tidak dibarengi dengan apa? Dengan amalan. Percuma. Saya ini, tapi amalannya jauh dari apa yang diakui. Ya. Maka sekarang itu boleh siapapun mengaku, mau ngaku apapun terserah. Tinggal lihat kita amalannya sesuai nggak dengan pengakuannya gitu. Ya. Semuanya mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi apakah sesuai amalannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Ya. Peribahasa Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru bidzaka. Semuanya mengaku dirinya pacarnya Laila, sedangkan Laila tidak mengakui itu semua. Semuanya mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ternyata Ahlus Sunnah tidak mengakui itu. Dia hanya pengakuan dalam ucapannya, tapi amalannya jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka seseorang yang mengaku dirinya muslim, saya mukmin, saya beriman kepada Allah, maka dituntut oleh Rasul tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah di atas keimanan itu, ya.
Karena seseorang ketika dia mengucapkan dengan ucapan, dia tidak pengakuan itu tidak cukup sampai dia meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Perhatikan. Kalau di lalu ada tuh. Nulis. Rama maka ngobrol ya. Tulis. Perhatikan. Maka di sini apa? Perlu adanya setelah pengakuan ada keyakinan dan juga ada pembuktian. Ya. Dia mengatakan saya beriman, harus diyakini. Kemudian dibuktikan dengan amalan dia, saya beriman. Dan harus istiqomah di atas itu. Harus istiqomah di atas itu. Kemudian dibawakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah. Ini hampir sama dengan hadis. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Karena orang-orang yang qalu rabbunallah, yang mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, apa kemudian balasan dari Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka malaikat. Kapan turunnya? Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah ketika dia sakratul maut. Jadi ketika dia sakratul maut akan turun malaikat kepada orang yang wafatnya istiqomah. Ya, tentu ini istiqomah ini adalah pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini apalagi husnul khatimah ini pemberian dari Allah. Kita tentu hanya bisa meminta terus sama Allah agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Karena dalam hadis yang pernah kita sampaikan, ada orang dari kecilnya sampai gedenya bahkan sampai meninggalnya amalannya surga terus. Sesaat sebelum meninggal dia amalannya amalan neraka, dia mati masuk neraka. Padahal dari kecilnya amalannya surga, padahal dari kecilnya soleh gitu. Sebaliknya ada yang dari kecilnya tuh bandel gitu, amalannya amalan neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal ladzira, sampai tidak ada batas antara dengan kematian, cuma satu hasta lagi, artinya beberapa saat lagi dia mati. Kemudian menyusul kepada dia catatan dari Allah, dia harus masuk surga. Akhirnya dia mengamalkan amalan surga, dia mati di atas amalan itu, dia masuk surga. Ya, tentu kita senantiasa meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduknya kita di masjid ini bukan jaminan kita akan surga, artinya akan istiqomah di atas ini. Tinggal bagaimana terus kita memilih pertemanan yang baik. Karena para ulama mengatakan bahwasanya sebab-sebab istiqomah ya, selain kita meminta sama Allah agar kita diistiqomahkan, juga salah satunya kita berteman dengan orang-orang yang baik agar kita bisa istiqomah. Agar kita bisa istiqomah. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang wafatnya istiqomah akan turun kepada mereka malaikat kapan? Ketika sakaratul maut. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Takut terhadap apa? Karena setelah kematian itu justru akan ada hal-hal yang lebih dahsyat dan ngeri. Kematian itu justru awal dari segalanya, bukan akhir segalanya. Ketika seseorang mati, masuk kubur, di alam barzakh, itu nanti ada azab kubur, ada fitnah kubur, ada nikmat kubur bagi orang yang beriman. Ya, nanti ketika dibangkitkan padang mahsyar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari kepada makhluk ketika itu sejarak 1 mil saja, yang berkeringat, bercucuran keringat-keringat manusia ketika itu. Artinya kematian justru awal dari segalanya. Maka di sini malaikat mengatakan Allah takhafu. Orang yang wafatnya istiqomah, kata malaikat, tongsieun anjeun, kalem. Artinya tongsieun kana naon? Jangan takut terhadap apa? Ala matuqdimuna alaihi, apa yang akan kamu hadapi nanti. Wala tahzanu, dan janganlah kamu sedih. Sedih terhadap siapa? Ala ma fatakum. Sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan di dunia. Apalagi kita misalkan meninggal, masih meninggalkan istri, masih muda, anak-anak masih kecil. Kadang kita berpikir, wah kalau saya mati siapa yang ngurus mereka? Allah tahzanu. Jangan kalian sedih. Kenapa? Kata Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian dengan surga yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk kalian. Apa kata Allah? Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi penolong bagi mereka. Jadi jangan kamu sedih.
terhadap apa yang kamu tinggalkan dari keluarga, anak-anak masih kecil misalkan ya, gimana makan mereka, gimana hidup mereka. Nahnu auliya'ukum, kami akan menjadi penolong bagi mereka di dunianya dan di akhiratnya. Ya, jadi orang yang wafatnya istiqomah, maka orang-orang atau anak-anak yang ditinggalkannya pun akan diperhatikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah menyampaikan ya tentang bagaimana banyak dalil Allah menyayangi anak-anak itu karena kebaikan orang tuanya. Ya, walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin. Surat apa itu? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, ya. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum, dan keimanan mereka diikuti oleh keturunan-keturunan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan gabungkan mereka dengan keturunan-keturunannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau ada orang tua yang soleh, kemudian kesolehan orang tua ini diikuti oleh anak dan anak cucu keturunannya, maka nanti di surganya si orang tua ini akan disatukan dengan anak-anak cucunya dalam satu tingkatan surga yang sama. Walaupun kata Ibnu Katsir, walaupun si anak ini nggak sesoleh orang tua. Karena nanti di surga kan beda-beda tingkatannya. Mungkin si orang tua amalannya banyak, soleh dia mungkin berhak dapat jannah firdaus misalkan. Anak-anak cucunya dia pun soleh, dia pun ikuti jejak orang tuanya, tapi nggak sesoleh orang tuanya, dia mungkin mendapatkan jannah apa surga paling bawahnya misalkan. Tapi karena kasih sayang Allah kepada orang tua yang soleh, Allah akan gabungkan orang tua soleh itu dengan anak-anaknya dalam satu tingkatan yang sama. Ditarik anak-anak itu kepada tingkatan yang sama, di dalamnya ada orang tuanya. Ini karena apa? Karena sayangnya Allah atau karena rahmatnya, kasih sayang Allah kepada orang tuanya, sehingga Allah gabungkan mereka dengan anak-anaknya di surga yang sama. Ya, karena tentunya tidak sempurna ya. Kenikmatan, kebahagiaan tatkala kita melihat ternyata nggak ada. Orang tua kita nggak ada di surga nih, kemana dia? Anak kita nggak ada di surga nih, kemana dia gitu ya? Maka termasuk bentuk kesempurnaan ketika mereka digabungkan. Ya, apa namanya? Gimana ayat setelahnya itu? Taib, ba'du mala ba'din yatasaalun inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Jadi mereka di surga itu akan saling berhadapan, saling bertanya, saling ngobrol, bercengkrama. Taib, ini bentuk kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang tua yang orang tuanya meninggal dalam kondisi istiqomah, maka Allah akan perhatikan anak-anak keturunannya. Jadi jangan kemudian yang kita ingatkan, yang kita inginkan, yang kita persiapkan itu bagaimana si anak hidupnya senang gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Bagaimana si anak hidupnya senang, pekerjaannya bagus, rumahnya mewah dan lain sebagainya, dunia yang kita pikirkan. Lupa, ternyata yang paling penting itu bagaimana si anak menjadi anak yang soleh. Dan yang harus kita persiapkan bukan kita memperbanyak harta untuk supaya nanti dinikmati oleh anak turunan kita. Ya, walaupun itu termasuk salah satunya dianjurkan juga. Maksudnya mempunyai harta yang kemudian diberikan kepada anak keturunan. Tapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting ternyata adalah kita persiapkan diri kita menjadi orang tua yang soleh. Orang tua yang takwa. Ternyata warisan yang paling besar yang kemudian bisa Allah turunkan kepada anak-anak itu bukan harta sebetulnya. Tapi apa? Iman. Ya. Karena ketika kita soleh, kita wafatnya di atas kesolehan, kemudian Allah akan menyayangi anak-anak kita. Allah akan menjadi apa? Penjamin bagi anak-anak kita. Kita ingat bagaimana surat Al-Kahfi ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam masuk ke sebuah kampung. Di kampung itu ada rumah yang mau roboh. Kemudian dibetulkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Lau syi'ta la takhadna alaihi ajra." Kalau kau ingin, kita minta upah saja sama mereka. Kata Nabi Khidir, "Hada firaqun baini wa bain." Ini perpisahan antaraku dengan kamu. Akhirnya berpisah. Sebelum berpisah diceritakan, wa amal jidaru, adapun rumah tadi, fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha. Ada rumah tadi yang kita betulkan, rumah itu milik anak yatim yang ada di kota ini. Dan di bawah rumah itu ada perhiasan peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma sholiha. Dan terbukti orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Taib. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu.
Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ini tentunya menjadi salah satu dorongan bagi kita ya. Jadi yang terpenting itu bukan kita mempersiapkan harta bagi anak-anak kita, tapi yang terpenting itu bagaimana caranya kita mempersiapkan iman ya bagi anak-anak kita. Bagaimana caranya mereka menjadi orang-orang yang beriman gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Setiap jiwa itu dia akan mendapatkan apa yang diupayakannya. Kalau orang ini melakukan kebaikan, dia dapat kebaikan. Orang ini melakukan kejelekan, dia dapat kejelekan. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang yang melakukan dosa itu tidak bisa dipindahkan dosanya kepada orang lain. Tidak bisa orang lain memikul dosa orang lain gitu. Karena setiap jiwa itu dia akan menanggung apa yang diupayakannya. Illa ashabal yamin kata Allah, kecuali kelompok kanan. Kalau dilihat tafsir Ibnu Katsir, kelompok kanan maksudnya siapa? Kecuali orang tua yang soleh yang meninggalkan anak-anaknya. Jadi orang tua yang soleh meninggalkan anak-anaknya, maka anak-anak ini pun dia akan mendapatkan kesolehannya atau kasih sayang Allah karena kesolehan orang tuanya. Sebagaimana tadi anak kecil, anak yatim ya, sampai Allah jaga rumah anak yatim ini. Supaya dia mendapatkan harta tersebut ketika dia sudah beranjak dewasa. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena orang tuanya wa kana abuhuma sholiha. Dan terbukti orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Jadi kalau kita menjadi orang tua dan kita soleh, ketika kita wafat, maka kita kata Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian sedih dengan apa yang kalian tinggalkan dari keluarga kalian. Gitu. Jadi intinya Allah akan menjamin mereka. Taib. Itu saja bisa disampaikan ya. Taib itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.